Hei orang muda, lelah dengan situasi, frustrasi dengan pandangan-pandangan lama. Beranilah mengembara, jajaki pemikiran-pemikiran baru, cakrawala-cakrawala baru, sebab revolusi berawal dari kebaruan pemikiran. Perkenalkan, sekali-sekali dari timur, Sesedate, sebuah gerakan pembaruan pemikiran, pembaruan paradigma, pembaruan cara pandang terhadap model dan sistem-sistem pembangunan. Kata orang, miskin boleh, bodoh jangan. Kata kita, miskin jangan, bodoh apalagi. Jadilah cerdas, sebagaimana Bung Karno muda dahulu. Pancasila dilahirkan Bung Karno dari timur, dan setelah Barat Indonesia kekeringan ide, tugas kita orang timur menghidupkan kembali api Pancasila, secara baru. Di episode perdana ini kita bahas topik yang paling mendasar, ideologi bangsa. Pertanyaannya, mengapa harus berideologi? Dan mengapa harus Pancasila? Menurut Bung Karno, berideologi berarti memiliki asas atau falsafah dalam menyusun masyarakat. Kata beliau, asas tidak boleh kita lepaskan, tidak boleh kita buang. Walaupun kita telah mencapai Indonesia merdeka, bahkan sesudah kemerdekaan itu harus menjadi dasar caranya kita menyusun kita punya masyarakat. Menyusun masyarakat artinya menyusun ekonominya, politiknya, pendidikannya, dan aspek lain kehidupan beserta sosialnya, di dalam sistem dan hukum-hukum, diberlakukan sebagai kebijakan publik yang mengikat. Di dalam setiap kebijakan tersebut terdapat model dan prinsip-prinsip penyelenggaraan dengan sifat-sifat tertentu, sebagai karakter ideologinya, yang akan menjadi budaya dan karakter bangsa karena digunakan sebagai cara hidup dan sistem nilainya. Demikian maka ideologi berposisi fundamental, berdimensi eksistensial, sebagai social engineering, cetakan pembentuk masyarakat. Ini mengukuhkan pentingnya berideologi, di mana tampaknya, kita dibentuk oleh orang lain. Ketika ada ideologi lain yang berkuasa, suatu bangsa akan mudah diguncang dan dikendalikan, tercerabut dari akarnya, dibelokkan tujuannya, tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ideologi merupakan prasyarat pertama dari kemerdekaan, kedaulatan dan ketahanan nasional. Renungkan sekarang, ideologi apa yang membentuk kita sekarang? Kita semua tahu jawabannya, bukan Pancasila. Maka pertanyaan kedua, lalu mengapa harus Pancasila? Dijelaskan Bung Karno bahwa negara-negara di dunia memiliki falsafah dan dasar-dasarnya sendiri. Apakah berupa sosialisme, historis materialisme, kapitalisme, atau lainnya? Bung Karno lalu memperkenalkan Pancasila. Kata beliau, Pancasila itu sendiri merupakan pandangan hidup yang benar, karena sesuai sejarah dan prinsip-prinsip alam. Beliau merelasikan ideologi dengan perkembangan pemikiran masyarakat yang terbentuk oleh akumulasi budaya dan cara hidup dalam interaksi dengan alam lingkungannya. Karena digali dari sejarah dan alam, maka prinsip dan nilai-nilai itu benar. Alam ialah bersifat harmoni, seimbang, berumpun, berkesatuan, berkepemimpinan, berketeraturan, berkecukupan, berkeindahan, berkemanfaatan. Pancasila berkarakter serupa, seimbang antara material dan spiritual, yang menekankan kecukupan, kemanfaatan dan kebahagiaan. Pancasila berbeda dengan ideologi pasar, yang hebat dalam sistem produksi dan teknologi, namun tidak terpuji dalam tujuan dan motivasinya. Berikut rangkuman kita, perbedaan-perbedaan wisdom atau kebijaksanaan antara ideologi pasar dan Pancasila. Soal orientasi, kapitalisme mengedepankan kepentingan individu, Pancasila mengedepankan kepentingan individu di dalam kepentingan umum. Dalam hal profit, kapitalisme mengedepankan profit sebagai satu-satunya yang utama, Pancasila mengedepankan profit dan dampak sosial kolektifnya. Soal modal, kapitalisme mengedepankan akumulasi modal, Pancasila mengedepankan akumulasi modal yang terdistribusi. Soal kekayaan atau material, kapitalisme menumpuk kekayaan material, Pancasila menghendaki perimbangan antara material dan spiritual. Soal timbangan kebijakan, kapitalisme semata menghitung untung rugi ekonomi, Pancasila mempertimbangkan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial. Soal kapital, kapitalisme fokus membangun man-made capital, Pancasila membangun man-made capital, natural capital, dan social capital. Soal partisipasi politik, demokrasi liberal dari kapitalisme mementingkan hak perseorangan, demokrasi Pancasila, hak perorangan di dalam kepentingan umum. Soal model pembuatan keputusan, demokrasi liberal memutuskan berdasarkan kekuatan voting, kalah menang suara terbanyak, demokrasi Pancasila,
mengedepankan konsensus atau musyawarah. Dalam seleksi kepemimpinan, model eleksi terbuka demokrasi liberal memasukkan sembarang manusia ke dalam sistem, sedangkan demokrasi Pancasila menggabung eleksi dan seleksi, dengan mengutamakan manusia-manusia yang berhikmat dan berkebijaksanaan. Soal aliran pengembangan, demokrasi liberal tidak mementingkan demokrasi ekonomi melainkan demokrasi politik, sedangkan demokrasi Pancasila menyandingkan demokrasi politik dan ekonomi. Soal keberpihakan, dalam hubungan antara usaha-usaha dan kekuasaan, kapitalisme berwatak oligarki, kekuatan modal yang mengendalikan kebijakan, membeli kekuasaan, sedangkan Pancasila proporsional dan berkeadilan, menolong yang lemah, namun tanpa membatasi yang rajin dan ulet untuk menjadi kaya dan terpandang. Dan terakhir, dalam hubungan antar bangsa, negara-negara maju yang kuat menonjolkan supremasi dan dominasi, power relation, Pancasila mengedepankan kerjasama yang setara dan saling menguntungkan, menghormati kedaulatan, dan membina persaudaraan. Oke kawan, sudah terang sekarang, bahwa Pancasila dan ideologi pasar berbeda sekali. Tapi kembali kita bertanya, lalu apakah kita membuang dan memusuhi kapitalisme? Tidak, ingat kata bijak kita di atas, terpaksa miskin boleh, tapi bodoh jangan. Kita harus cerdas, dengan penjahat sekalipun kita harus bisa mengambil sisi baiknya. Kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari sistem pasar dan menyusun kembali sistem kita sendiri. Demikian kali ini, nantikan kebaruan-kebaruan pemikiran selanjutnya. Salam dari Timur, sekali-sekali dari Timur.